Kamu yakin mau nerima Lisa? Tanya Robby yang sedang membereskan peralatan kerjanya bersama Febri. Iya, jangan gila Feb. Petik 2. Hening, hanya ada terdengar suara peralatan kerja yang saling bergesek saat dirapihkan. Feb pikirkan lagi. Sudah. Lalu Feby. Petik 2. Kita masih tetap sahabat seperti dahulu. Kamu yakin? Petik 2. Entahlah. Jalani saja yang ada, ucap Febri lagi sambil merangkul bahu Robby dan melempar senyumnya sebentar. Okelah, ayo kita pulang, ajak Robby. Mereka berdua berjalan menuju parkiran. Di sana sudah ada Lisa yang menunggu sejak beberapa menit yang lalu. Hai Feb, sapa Lisa pada Febri yang sudah berada di parkiran. Febri, aku duluan ya, kata Robby sambil menyalakan motornya. Oke, mau bicara di sini atau di mana? Tanya Febri pada Lisa yang mematung. Mau di mana? Tanya lagi sambil menatap Lisa. Di tempat lain saja, ucap Lisa cepat. Baiklah, kali ini aku yang memilih tempat. Ya, mereka berdua pergi dengan mengendari motor menuju tempat yang Febri ingin datangi. Hanya butuh waktu 15 menit mereka pun sudah sampai tempat tujuan. Ayo turun. Lisa menatau tempat yang didatanginya sebuah warkop sederhana yang jelas sekali bukan levelnya. Febri sengaja membawa Lisa ke sana karena ingin tahu reaksi Lisa. Maaf ya mengecewakanmu, tempatnya begitu sederhana bukan seperti kelasmu yang tinggi, ujar Febri. Iya tidak apa-apa. Kamu mau pesan apa? Petik 2. Terserah kamu, Mbak pesan kopi susu, jus alpukat dan roti bakarnya 2 ya. Baik mas. Lisa tersenyum dengan manis di hadapan Febri. Dia masih ingat perkataan Robby kalau Febri orang yang sangat sederhana. Oke Lisa tenang ini hanya awalnya ke depannya buat laki ini bertekuk lutut di hadapanmu. Tak berapa lama pesanan mereka datang. Ayo Lisa dimakan. Tenang makanan di sini tidak beracun dan cukup higienis. Ya, tentu Febri langsung menikmati secangkir kopi dan roti bakar itu sambil menunggu Lisa untuk berbicara. Febri, Lisa sangat malu untuk mengatakannya dan akhirnya dia kembali diam. Kenapa belum dicicipi? Petik 2. Ya, Lisa meminum sedikit jus alpukat dan mencicipi roti bakar. Rasanya lumayan enak, batin Lisa. Febri, ya. Jika aku jujur apa kamu marah? Petik 2. Tergantung. Aku mencintaimu. Febri langsung menghentikan makannya dan mendengarkan Lisa. Sudah lama aku memperhatikanmu dan untuk pertama kali aku mengucapkan cinta pada laki-laki. Biasanya mereka yang lebih dulu mengatakannya. Jadi, apa kamu mau menerimaku menjadi kekasihmu? Seketika wajah Lisa memerah karena malu. Kita jalani saja. Jadi, kamu menerimaku. Petik 2. Ya, perasaan yang bahagia menghantam Lisa. Apa boleh aku berteriak? Jika boleh aku ingin sekali berteriak dan mengumumkan karena aku sudah menjadi kekasihnya. Saat itu tiada reaksi apapun dari Febri. Wajahnya begitu datar tapi sesekali dia tersenyum pada Lisa karena ini sudah jalan yang dia pilih. Lisa, perlu kamu ketahui. Aku tidak suka diatur-atur, jika kamu ingin jalan denganku jangan mendadak memberitahunya karena kalau sudah ada di rumah aku juga punya kesibukanku sendiri. Baiklah aku mengerti, dan untuk malam minggu aku tidak bisa mengajakmu jalan karena aku ada jadwal pertandingan game online. Apa aku boleh ikut? Petik 2. Kamu yakin? Petik 2. Ya. Baiklah nanti aku jemput di rumahmu. Asteris. Sehabis mengantar Lisa pulang ke rumahnya Febri segera mengendarai motornya menuju rumahannya. Namun dalam perjalanan tiba langit begitu mendung dan hujan pun mulai menetes satu persatu. Akhirnya Febri menepikan motornya. Hujan. Perasaan tadi cuacanya cerah, begitu kata Febri. Dengan cepat Febri membuka jok motornya dan mengambil jas hujan. Seketika Febri teringat dengan Feby. Biasanya jika hujan datang Feby merasa senang dan selalu sengaja membasahi dirinya dengan air hujan yang turun begitu deras. Kalau ada Feby pasti dia ngajakin aku hujan-hujanan. Dia tidak akan mau menepi sejenak menunggu hujan reda bahkan dia tidak mau memakai jas hujan. Sahabatnya yang mempunyai karakter yang berbeda membuat dirinya nyaman dan enggan untuk mendekati yang lain. Febri pun tersadar dari lamunannya dan segera memakai jas hujan miliknya. Kemudian segera Febri memacu motornya lagi hingga sampak rumahnya. Asteris. Baru saja masuk ke dalam rumah Lisa sudah melompat kegirangan.
Para pegawai rumahnya memperhatikannya sambil menahan tawanya. Lisa berjalan sambil menari, lalu dia berhenti di sebuah vas bunga yang besar lalu dia membelai dan mencium bunga tersebut. Pegawai yang memperhatikannya hanya menggelengkan kepalanya. Sepertinya Nona Lisa sangat bahagia hari ini. Iya, lihatlah dia sampai menari. Lisa menuju dapur dan meminta pembantunya membuatkan sesuatu untuknya. Bibi, panggil Lisa sambil tersenyum bahagia. Bibi, aku ingin coklat panas dan kue brownies ya. Baik Nona, oh iya nanti antarkan ke kamarku ya. Baik Nona, terima kasih Bibi. Sama Nona, pembantu itu membungkuk hormat pada Lisa. Lisa kembali berjalan menaiki tangga menuju kamarnya sambil bernyanyi dengan merdu. Sesampainya di dalam kamar Lisa menghempaskan tubuhnya di kasurnya yang empuk. Ah senangnya, begitu katanya. Lisa masih tersenyum sendiri sambil membayangkan wajah Febri yang teramat tampan. Akhirnya kamu menerimaku juga. Awalnya aku tidak percaya kalau kamu bisa menerimaku secepat ini. Tapi ya inilah keajaiban. Tiba-tiba Lisa berdiri di atas kasurnya dia melompat kegirangan. Kemudian dia mengambil sebuah guling lalu dia mulai memeluknya dan mengajak guling itu berdansa. Seolah-olah guling itu adalah Febri. Febri aku sangat mencintaimu, kata Lisa sambil memeluk erat guling itu. Kamu tahu Febri, aku menunggumu begitu lama. Dan asal kamu tahu aku tidak pernah mengatakan duluan kalau aku mencintai laki karena selalu laki yang menyatakan cintanya padaku mereka yang lebih dulu tertarik padaku. Tapi kamu selalu mengabaikanku dan membuat tertarik padamu. Dan ya aku harus mengatakan cintaku padamu terlebih dahulu, Lisa mengungkapkan perasaannya sambil memeluk erat guling itu. White, Lisa memikirkan sesuatu. Oh God, Lisa kenapa kamu tidak meminta nomor HP-nya Febri? Plak, Lisa menepuk keningnya pelan. Betapa bodohnya dia, di saat dia sedang bersama Febri dia lupa untuk meminta nomor HP-nya. Mungkin karena terlalu bahagia Lisa jadi melupakan semuanya. Sebaiknya aku mandi saja dulu sambil menunggu coklat panas dan brownies. 20 menit kemudian Lisa sudah selesai dengan ritual mandinya. Kemudian dia memakai pakaian santai dan memainkan laptopnya di atas kasur. Tok tok tok, mendengar suara ketukan Lisa segera bangun dan membukakan pintu kamarnya. Nona ini pesanannya, wah enak sekali, tolong taruh di meja ya Bi, Lisa menunjuk meja yang berada di balkon. Baik Nona, setelah sudah selesai dengan tugasnya pembantu itu pamit untuk mengerjakan tugas yang lain. Sedangkan Lisa sedang asik menikmati coklat panas dan brownies sambil memainkan laptopnya, karena malam ini hujan Febri dan yang lainnya tidak berkumpul di pos ronda atau di warung Mang Rohim. Mereka memilih mabar di rumahnya masing-masing. Feby, tumben gak keluar? Tanya Andri yang melihat adiknya asik dengan poselnya sambil menaikkan kakinya di sofa. Di luar hujan, jadi mereka tidak ada yang mau keluar, jawab Feby sambil fokus ke ponselnya. Main apa sih Feb? Andri penasaran lalu mendekatkan wajahnya hingga menempel ke wajah Feby. Ih kakak. Feby mendorong wajah kakaknya. Kakak mau lihat, Andri kembali menempelkan wajahnya. Kakak ganggu aja ih. Andri terus mengganggu Feby sampai Feby kehilangan konsentrasinya dan akhirnya. Ah matikan kakak sih. Petik 2. Hahaha, Andri tertawa melihat wajah adiknya yang kesal pada dirinya. Kakak aku lagi latihan untuk pertandingan malam minggu tahu. Petik 2. Iya maaf hehi. Kamu tuh seneng banget jahilin adik kamu mas. Petik 2. Omelin saja mbak. Petik 2. Abis Feby serius banget sayang main HP-nya. Aku doain anaknya mirip sama aku. Ih janganlah. Petik 2. Feby kembali lagi bermain karena Hero Nua sudah hidup kembali. Baru saja Andri ingin menjahili adiknya lagi. Namun dengan cepat Hilwa mencubit pinggang suaminya agar tidak menjahili adiknya itu. Selesai mabar game online Feby lekas membuat kopi di dapur lalu dia bawa ke ruang tamu. Ngopi Pak Hehi, kata Feby menawari Pak Ahmad kopi. Ini Bapak sudah ada. Feby kembali memainkan ponselnya sambil menyesap kopi di kala hujan. Bu Siti sedang asik dengan jahitannya dia tidak bergeming sama sekali. Andri dan Hilwa asik menonton televisi. Rasa bosan menerpa Feby, biasanya dia berkumpul dengan teman-temannya namun karena hujan turun begitu deras mereka enggan untuk keluar rumah. Kalau Feby jangan ditanya mau hujan pagi, siang, sore maupun malam pasti dia akan menerjangnya. Coba WhatsApp Febri. Feby, udah tidur belum?
Febri yang sedang bersantai segera membalas pesan WhatsApp tersebut. Febri, belum. Kenapa? Febri, bosan. Febri, sama. Febri, mau keluar hehi. Febri, hujan. Febri, gak apa kita hujanan hehehe. Febri, ayolah. Febri, tidak, nanti kamu sakit. Febri, kalau aku sakit kan ada kamu. Waktu kecil kalau aku sakit atau terluka pasti kamu yang menjadi dokter dan mengobatinya. Febri terdiam membaca pesan dari Febri. Ya memang benar apa yang dikatakan Febri. Febri selalu menjadi dokter dikala Febri sedang sakit. Seketika rasa sakitnya hilang begitu saja. Flashback, bro, aduh, keluh Febri saat jatuh dari sepedanya. Febri, petik 2. Tidak tinggal diam Febri segera turun dari sepedanya dan berlari ke arah Febri yang tersungkur ke jalanan. Febri kamu tidak apa-apa. Petik 2. Tidak apa-apa kok, balas Febri dengan senyuman. Sebenarnya dia menahan sakit dan perih di lutut dan tangannya yang memar. Coba aku lihat, terlihat lutut Febri berdarah. Bukan hanya di lutut saja namun di tangannya juga berdarah. Walaupun terluka Febri tetap tenang dan masih bisa tersenyum menutupi rasa perih yang dia rasakan. Febri membuka bajunya dan membasahi bajunya itu di keran rumah tetangganya. Dengan sigap Febri membersihkan luka itu. Tahan ya mungkin ini akan terasa sakit dan perih. Dengan pelan Febri membersihkan luka itu. Au! Sakit. Petik 2. Sedikit hehi. Febri melanjutkan memberahkan luka yang ada di lutut dan tangan Febri. Febri, nanti baju kamu kotor terkena darahku. Mungkin nodanya tidak akan hilang. Set. Tanpa memperdulikan Febri, Febri tetap membersihkan luka itu. Apa kamu bisa berjalan? Petik 2. Febri menganggukkan kepalanya. Sebaiknya kamu tunggu di sini saja ya. Tidak aku akan ikut bersamamu. Kebetulan sekali Robi melintas di hadapan mereka. Robi, panggil Febri. Ada apa Feb? Dengan perasaan takut Robi menghampiri Febri. Tolong bantu aku ya bawakan sepeda Febri. Kasian dia tadi terjatuh. Baiklah. Ayo Febri aku bantu. Pelan-pelan saja. Au, Febri meringis kesakitan. Sudah ku bilang pelan-pelan. Iya dokterku, Febri sebaiknya sepedamu aku yang pegang saja, ucap Robi yang merasa kasihan pada Febri yang harus membawa sepedanya dan juga Febri. Terima kasih ya Robi, kata Febri yang sudah memberikan sepedanya pada Robi. Mereka bertiga berjalan menuju rumah Febri. Febri yang merasakan perih di lutut dan tangannya harus terus berjalan dan menahan perih. Assalamualaikum, ucap mereka bertiga. Waalaikumsalam. Ibu, panggil Febri yang sudah berkaca-kaca. Astagfirullah, Febri kamu kenapa? Bu Siti panik dan berlari keluar. Febri jatuh bu, jawab Febri. Makanya kamu kalau main sepeda hati nak. Petik 2. Maaf bu, Febri tidak bisa menjaga Febri. Tidak apa nak. Ini pasti Febri yang ceroboh. Waktu aku mengayuh sepeda tiba-tiba kucing berlari di depanku lalu aku kehilangan keseimbangan, ujar Febri menjelaskan pada Bu Siti. Bu Siti segera masuk ke dalam rumah mengambil P3K. Sini ibu obati, biar Febri saja bu, memang kamu bisa Feb. Petik 2. Bisa bu, baiklah ini, ibu tinggal ke dalam dulu ya. Iya bu, Robi sini duduk jangan berdiri di sana, sahut Febri. Karena Robi kecil sangat pemalu dan suka menjadi bulian. Robi menurut dan duduk di samping Febri. Sini aku obati Feb. Pelan-pelan ya. Petik 2. Diambillah betadin dan kapas. Perlahan Febri mengolesi lutut dan tangannya Febri. Au sakit. Rangek Febri. Tahan sedikit. Kamu yang lembut sedikit. Kamu lupa aku juga seorang perempuan. Protes Febri dan itu membuat Robi dan Febri tertawa. Oh iya aku lupa hahaha. Dia selalu berlaga seperti laki, sahut Robi. Diamlah kalian. Petik 2. Febri kembali mengolesi luka Febri sambil mengajak Febri mengobrol agar Febri tidak merasakan sakit dan perih. Flashback off. Dari situlah Robi menjadi saksi kebersamaan mereka berdua. Dari kecil Febri dan Febri selalu bersama. Dan sekarang Robi merasa khawatir pada mereka. Apakah persahabatan mereka terus terjalin atau tidak? Febri, bagaimana ingat tidak? Febri, iya aku ingat. Tapi sekarang berbeda kamu itu sudah dewasa bukan anak kecil lagi. Febri, memang kalau aku sudah dewasa kamu tidak ingin mengobati lukaku. Febri, tidak. Febri, kalau ada seseorang yang melukaiku apa kamu mau mengobatiku?
Febri, aku akan memberi perhitungan pada orang yang sudah melukaimu. Feby, sudah aku mau tidur dulu. Febri, ya tidur sana. Feby, bye Febri. Febri, bye bawel. Feby terkekeh melihat balasan sahabatnya itu. Ya memang dia bawel jika sudah bersama Febri. Dan Febri akan selalu mendengarkan keluh kesahnya. Febri juga banyak bicara saat bersama Feby. Tidak terasa ya kita sudah bertumbuh dewasa. Semoga kita selalu menjadi sahabat dekat ya Feb walaupun nanti kita sudah mempunyai pasangan masing-masing, ucap Feby sambil menatap foto Febri. Di seberang sana Febri juga mengucapkan hal yang sama seperti Feby.